Oke, selamat pagi. Jadi hari ini kita akan coba bahas isu yang sedang berkembang di masyarakat dan juga di dunia digital. Benarkah aplikasi WhatsApp berbahaya dan yang lain tidak? Jadi kemarin kita ada isu yang berkembang tentang bagaimana kita menjaga privasi, dan orang-orang sekarang mulai aware terhadap privasinya yang bisa diakses oleh aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan di handphonenya. Coba kita bedah. Nah, ini isu yang berkembang. Kebijakan privasi WhatsApp berubah, jutaan pengguna kabur ke Telegram. Jadi ada stigma bahwa Telegram maupun yang terbaru lagi Sinyal itu adalah aplikasi-aplikasi yang lebih aman, diklaim lebih aman daripada WhatsApp, karena WhatsApp kemudian mencoba untuk mengintegrasikan produk dan penggunanya ke dalam akses aplikasi Facebooknya. Lalu kemudian yang kedua adalah perubahan kebijakan ini membuat WhatsApp kehilangan jutaan pengguna. Betul saja, jadi setelah isu ini berkembang di masyarakat dan menjadi trending topik, WhatsApp mencoba menarik lagi kebijakan baru tersebut dengan dengan menunda kebijakan tersebut sebelum akhirnya entah kapan itu akan diberlakukan kembali atau coba ditawarkan kembali kepada para penggunanya. Karena selama ini WhatsApp seperti yang kita tahu itu tanpa iklan, tanpa akses dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya bagaimana mereka bisa dapat duit ya? Benar juga sih secara logik WhatsApp tanpa sponsor, tanpa ini bisa terus hidup sampai sekarang dengan jutaan pengguna di seluruh dunia. Dan ini lagi, jumlah pengguna Facebook tembus 2,7 miliar. Bukan hal yang tidak diketahui umum sih sebenarnya, kalau Facebook itu masih menjadi salah satu sosial media yang paling digandrungi oleh orang-orang karena kemudian akses dan juga fitur yang ditawarkan. Apalagi dia berhasil melakukan dominasi dengan mengakuisisi WhatsApp dan juga Instagram, sehingga ketiga aplikasi ini kemudian yang diterjemahkan akan melakukan integrasi data antar penggunanya. Nah, ini lagi yang juga gak kalah penting, bahwa layanan Google Search di Australia apakah bakal di stop. Ini menindaklanjuti kisruh yang berkembang antara Google versus Australia dengan undang-undang baru yang diberlakukan oleh pemerintah Australia. Apa itu? Stage build issue. Jadi selama ini kita coba bedah ya. Kalau sesuatu data sudah masuk ke internet, kita sudah sering kali dicekoki oleh berita bahwa jutaan data pengguna suatu aplikasi bla 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 apapun itu bocor, diklaim bocor, dan datanya dijual ke suatu situs yang memang memperjualbelikan data. Hal ini bukan hal yang baru, karena kita harus tahu dan menyadari bahwa apapun yang sudah menyentuh internet, potensi bocor pasti ada dan besar. Kita nggak bisa atur itu karena data kita sudah menjadi bagian dari pihak ketiga. Mungkin pihak ketiga sudah berusaha untuk tidak menjual data kita. Kita berpositif thinking, tapi kan sesuatu yang sudah menyentuh internet, mau tidak mau, pasti suka tidak suka, ada usaha dari pihak-pihak tertentu untuk bisa mengakses data. Kenapa sih data itu jadi suatu hal yang penting? Karena begini, sudah banyak berita yang menyebutkan bahwa data adalah bahan baku informasi. Informasi apa itu? Informasi masa depan, informasi prediksi, informasi forecasting. Hal-hal yang berbau informasi ke depan itu tidak bisa lagi dibandingkan dengan apapun, bahkan dengan minyak. Makanya dia disebutkan bahwa Big Data adalah salah satu sumber minyak baru di dalam bisnis digital. Oke, jadi itu alasannya. Kemudian kita
menjadi lebih awareness kepada privasi policy. Jadi kebijakan aplikasi yang biasanya ketika kita install aplikasi kita selalu skip karena terlalu panjang dan menurut kita nggak penting, maka kita sekarang bisa melakukan review atau menganalisis tentang aplikasi-aplikasi yang kita gunakan. Apakah kita rela data kita diakses oleh aplikasi-aplikasi tersebut? Apakah kita rela data kita kemudian nanti dikhawatirkan bocor dengan pihak ketiga? Dan bagaimana sih sebenarnya konsep data bocor itu? Dan buat apa sih sebenarnya? Oke, jadi inilah behind the scene. Kenapa sih data itu jadi suatu hal yang penting? Oke. Di dalam ilmu komputer atau dunia programming, kita kenal satu istilah yaitu decision support system. Jadi sistem pembantu atau yang membantu kita untuk mengambil suatu keputusan tertentu. Di dalam decision support system itu terdapat banyak algoritma yang bisa kita pakai untuk melakukan penelitian terhadap data yang kita miliki. Data itu tidak berharga sebelum akhirnya dia diolah jadi informasi. Dia memberikan suatu nilai, ada value yang di-create dari data-data tadi. Salah satu contohnya, kita analytical hierarchy process. Jadi apa itu HP? HP itu untuk menentukan mana yang terbaik dari seluruh kemungkinan yang ada. Jadi itu dipakai untuk memberikan pertimbangan kepada user ketika kita dihadapkan pada alternatif. Yang kedua adalah multi-criteria decision making based on multi-value neurosophic sets. Ini juga sama, itu intinya untuk melakukan pemilihan dengan kriteria yang banyak sekali, jadi tidak bisa dilakukan perhitungan secara reguler atau apa istilahnya itu. Jadi dia tidak ini terlalu banyak pertimbangan di dalam kriteria itu, dan neurosophics itu berarti dia akan digunakan untuk memprediksi. Jadi apapun itu kita bisa pakai untuk bisa menentukan sesuatu dari mana? Ya dari data lagi. Dan semua ini baru kita kenal sebagai big data, begitu loh. Jadi misalkan nih kita cari HP, sebut merek nih, kita cari HP di Instagram, kemudian kita buka Facebook, maka Facebook juga akan men-suggest kita tentang para penjual HP yang ada di Facebook. Itu akibat dari integrasi data dari dua pemiliknya. Jadi aplikasi-aplikasi itu sebenarnya cukup membantu kepada kita bahwa ketika kita mencari sesuatu, maka itu sudah tergabung dengan apapun. Misalkan kita cari sesuatu di Google, kemudian kita cari mobil baru di Google, kemudian pencarian itu terus terbawa sampai misalkan kita buka YouTube ada review mobil, atau kita buka Facebook juga ada review mobil, terus kita buka Instagram juga ada review mobil. Jadi apapun yang kita cari, asupan informasi apapun yang kita cari sebenarnya itu kemudian ditawarkan oleh seluruh aplikasi yang kita pakai. Apakah itu tidak cukup membantu? Cukup membantu kan. Tapi ada kekhawatiran lagi di balik itu semua. Berarti data kita bocor. Menyikapi itu, apakah kita kemudian berkata bahwa data bocor itu buruk? Kan, tapi itu juga akan dikembalikan kita dalam value create yang tadi dibuat. Kalau kita tidak ingin bocor, gampang. Kita pakai saja kembali lagi ke dalam dunia yang dulu tidak tanpa internet. Karena sesuatu yang menyentuh internet hampir dipastikan bisa diakses oleh siapapun. Kalau tidak, bukan hanya karena aplikasi tersebut menjual data kita, tapi melainkan ada pihak-pihak yang ingin mencoba untuk mencuri data itu. Kenapa? Karena dia butuh suatu informasi, butuh suatu cluster. Makanya ketika kita menonton YouTube dan akan muncul iklan itu adalah iklan-iklan yang merasa dekat dengan kita. Kalau kita terlalu egois, artinya oh ini muncul iklan
di YouTube ini berapa sih gunanya? Itu untuk menawarkan produk yang engagement atau relatable dengan kita. Jadi munculnya iklan di YouTube tuh karena kita adalah orang-orang yang dinilai paling dekat dengan produk-produk tersebut. Pihak Google atau pihak aplikasi yang lain akan mendapatkan keuntungan dari iklan tersebut. Tapi si empunya iklan atau produknya juga dia punya data segmentasi atau positioning produk mereka di hadapan masyarakat, di hadapan market. Dan kalau kita memang tidak suka iklannya, ya kita bisa skip. Tapi at least kita akan notice bahwa ada iklan ini nih. Jadi kan kita itu bisa mendapatkan asupan informasi yang memang relatable dengan kita. Jadi sebenarnya secara value semuanya diuntungkan. Kita diuntungkan dengan informasi produk, yang punya produk dia punya keuntungan positioning di masyarakat, si punya aplikasi tentu dia dapatkan uang dari iklan, sehingga sama-sama hidup. Dan itu terus dipertahankan model bisnisnya oleh Google, misalkan dengan adanya fitur untuk content creator di YouTube. Content creator menyediakan video, kemudian mereka dapat duit dari Google. Duit yang dibagi oleh Google itu dapatnya dari sponsor yang posting di Google. Jadi sama-sama dapat duit, lu dapat duit, Google dapat duit, pengguna dapat informasi tentang produk lu. Kalau coba lu bayangkan dia mereka gak punya data kita, gak ada akses, ya mereka juga gak akan melakukan iklan di Google. Otomatis Google tidak mendapat pemasukan. Otomatis produk yang tadinya bisa tayang dan tampil di masyarakat, mereka harus berebut antrean di radio atau TV terrestrial karena nggak ada internet lagi. Makanya internet itu membuka ruang bagi siapapun yang ingin mencoba mentransformasikan produk mereka dalam digital. Jadi data lu itu penting bagi mereka dan mereka juga penting buat lu. Jadi kalau misalkan kalian tidak mau, itu hak kalian, sekali lagi itu hak kalian. Begitu. Tapi sadari dulu keuntungan dan juga kerugiannya. Jika kita pakai ini, apa sih kerugiannya? Jika pakai ini, apa sih kerugiannya? Impact, kita bicara dampak. Baru-baru ini Facebook mencoba untuk menggugat Apple dengan kebijakan baru Apple tadi. Entah di versi OS selanjutnya atau di produk Apple selanjutnya, bahwa Apple memberikan keleluasaan bagi penggunanya untuk Apple tidak akan mengakses data privasi para penggunanya. Apple marah besar karena Facebook marah besar kepada Apple karena data dari pengguna Apple itu adalah suatu hal yang penting bagi Facebook. Jadi jika memang tidak bisa diakses oleh Facebook, maka Facebook tidak akan bisa melakukan suggestion kepada para penggunanya, baik itu di Facebook, mungkin yang masih ada pakai Facebook, ataupun di Instagram. Sehingga positioning produk yang akan beriklan di Facebook, yang akan beriklan di Instagram tidak akan masuk kepada para pengguna Apple. Dan itu berimplikasi pada bisnisnya si Facebook juga sendiri. Si Apple coba tawarkan, Apple bilang, ya itu kan nanti yang susah sendiri juga si penggunanya jika dia mencari suatu iklan atau dia ingin mencari produk tertentu, karena dia tidak memberikan akses kepada aplikasi yang lain terkait dengan data yang mereka simpan. Lucunya, ini juga terjadi pada Sinyal itu aplikasi chat yang mendapatkan positioning bagus dari kebijakan WhatsApp yang akan diterbitkan kemarin. Mereka dapat lonjakan jutaan pengguna baru. Cuman mereka hanya khawatir karena apa? Karena mereka sendiri blunder terhadap keputusan mereka untuk mengenkripsi seluruh data, bahkan si Sinyal sendiri tidak bisa melihat pesan-pesan yang ada di grup WhatsApp, di grup Sinyal yang dibuat oleh penggunanya. Karena apa? Iya, kalau memang tujuannya baik, tapi kalau kata Sinyal, kalau
nanti ada buat grup yang ditujukan untuk kegiatan terorisme atau children abuse, sex abuse, dan juga penyelewengan yang lain, maka sinyal juga tidak bisa melakukan penindakan apapun atau tidak bisa memprediksi sesuatu. Nah, itu kan juga salah satu yang benar. Ya, bagi orang yang berniat jahat sih bagus saja pakai sinyal. Pesan kita nggak akan bisa dibaca bahkan oleh si punya aplikasi. Tapi bagi sinyal itu salah satu dirasakan sebagai suatu blunder. Karena apa? Karena ya kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Jadi nanti suatu saat misalkan sinyal akan digugat oleh pemerintah negara tertentu, lu diblokir dari negara ini karena kita nggak bisa akses apa sih habit atau aktivitas keluarga kita di dalam negara kita. Jangan-jangan ada kudeta dan lain sebagainya, kamu nggak bisa kasih informasi misalkan. Hal-hal kayak gitu tuh juga harus dipertimbangkan. Jadi kompleksitas terhadap data publik dan informasi yang dihasilkan itu menjadi suatu hal yang tidak sesederhana ketika kita mau beli HP, iklan tidak bisa muncul, tapi melainkan lebih kepada banyak dampak yang bisa ditimbulkan. Kita belajar satu kasus lagi. Nah, Google versus Australia. Ini yang lucu ya sebenarnya. Jadi pemerintah Australia dia membuat undang-undang bahwa Google harus bayar sejumlah uang tertentu kepada para penyedia informasi di mereka. Jadi pewarta yang menyediakan berita, ketika kita Google search cari misalkan kita mau cari isu apa nih, COVID. Nah, misalkan kita cari COVID. Nah, otomatis kan banyak kemudian muncul kan list website yang memunculkan bahwa ini ada berita nih, ada berita COVID terkait dengan COVID. Nah, penyedia berita ini merasa Google tidak adil. Artinya harusnya Google bayar dong kita dengan uang yang mereka punya, karena kita menyediakan informasi bagi Google, terindeks ke dalam Google. Nah, Google sendiri bilang, Google sendiri kan sebenarnya punya cara untuk bisa membayar orang-orang itu meskipun tidak mudah, yaitu dengan Google AdSense. Kalau memang beritamu baik, berita dan juga portalmu bagus, maka Google dengan senang hati bisa membagi bahwa ini ada gue bisa kasih duit lewat Google AdSense. Nah, meskipun memang tidak mudah untuk tembus Google AdSense, tapi ada itikat baik dari Google bagi para penyedia informasi tadi. Nah, pemerintah Australia belum mau untuk melakukan itu karena dia tetap berpikir bahwa para pewarta ini rugi kalau misalkan tidak langsung mendapatkan fresh money dari Google. Ya, gue jadi Google juga mikir sih, kalau kita ketikkan suatu isu vaksin COVID misalkan, itu kan ada jutaan website website yang ditawarkan oleh orang-orang yang masuk dan terindeks ke dalam Google. Apa Google harus bisa bayarin semuanya? Kan nggak mungkin juga masuk akal sih. Tapi juga dari sisi lain si Australia itu oke lah, karena saya yang menyediakan informasi, bukan Google. Google hanya jadi kayak pintu masuk. Jadi kalau udah pintu masuk dia harus bayar karcis kan, atau bayar tiket. Nah, uang tiket itu yang ingin dikutip oleh pewarta tadi. Ya, Google udah punya kasih jalan kalau berita lu berkualitas, berita lu banyak yang akses websitemu di-maintain dengan baik, ya silahkan ajukan Google AdSense. Jadi sebenarnya ada win-win solution. Namun karena mungkin situasinya sudah tidak memungkinkan, bahkan ya kita nggak perlu lagi dong harusnya sebagai penyedia berita harus ikutin Google AdSense yang rumit dan entah kenapa orang juga malas juga dengan Google AdSense ya. Oke, jadi itulah dampak tentang kebijakan privasi dan bagaimana sih sebenarnya mengelola data pengguna. Jadi banyak hal sebenarnya, kompleksitasnya tinggi terhadap data publik dan informasi yang dihasilkan. Dan video ini bertujuan untuk mengedukasi kepada kalian semua bahwa memberikan pertimbangan juga tentang baik buruknya
suatu tindakan yang akan kalian ambil terhadap penyediaan data kalian. Itu semua kita kembalikan juga kepada para pemirsa juga, para lulu semua, tentang harusnya bagaimana sih kita bersikap terhadap data. Oke, terima kasih, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa untuk terus bisa ikuti kita tentang dunia per-IT-an dan seluruh isu serta tutorial coding, COVID tetap ada di Sibuk Belajar. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel ini, Sibuk Belajar on YouTube.